sepoi-sepoi angin dari kawasan Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagat dan Rimbunan Hijau ini ya, kita akan mendengarkan bersama Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. I Gede Putu Suwardana, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Untuk itu, kepada yang terhormat, kepada Bapak Putu Suwardana kami persilakan. Mas, mundur dikit mas. Ya. jenengan kesuwen ning laut kula wedi kok namo sidiem Aum anobadrah keretawa yantu wiswata adab dasa aparitase udbidah unayate sadawit yasan aprayura sitare diwo-diwo Aum saraswati namastudiem warada kamorukini sidaramon parisyani sidir bawantu mesatu. Semoga semua halangan, semua rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga pikiran kita senantiasa dicerahi oleh pengetahuan yang suci. Yang saya sucikan Ide Romo Mangku, yang saya hormati Bapak Ketua PHDI Kota Blitar, Bapak Lestari, Ibu Ketua WHDI, nggak ada yang hadir ya WHDI ya, ada acara. Kemudian dari Bapak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, Pak Suhendro. Kemudian yang kedua, yang keempat Ibu Nasikah dari Komisi 1 Kabupaten Blitar, Ibu. Kemudian dari Ketua Desa Wisata Semen, Pak Suryanto. Oh, masih muda ternyata. Kemudian tokoh masyarakat Desa Semen, Pak Kapten Adi. Kemudian Pak Waryat. Dari kedinasan Kapolsek ya, Koramil, Bapak Ibu, Mas Dharma, adik-adik, anak-anak sekalian, maaf kalau ada yang terlewatkan. Terimalah wakil panganjari saya, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wong tia tak tien, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Angayu Bagya itu bersyukur, Bapak Ibu. Angayu Bagya bersyukur ke hadapan Ida Sang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bersama pada hari ini dapat menjalankan rangkaian Hari Suci Nyepi. Ini tahap terakhir dalam rangkaian Hari Suci Nyepi, yaitu Dharma Santi. Bukan berarti berakhir juga kita menjalankan Dharma, tidak. Tetapi dalam rangkaian Hari Suci Nyepi itu, Dharma Santi itu adalah rangkaian terakhir. Tadi dari Pak Suhendro banyak
memberikan satu petuah yang dapat saya tangkap, menambah wawasan saya. Terus terang Pak Suhendro, saya juga masih belajar. Bahwa untuk mendapatkan santi, bagi wonten asmane santi napa boten? Semoga wonten nanti yang laki-laki kalau mau mendapatkan santi itu harus didasarkan atas dharma. Dharma itu kalau dalam agama Hindu, agama kita Bapak, mungkin juga dalam agama lain artinya dharma itu kebenaran, Pak. Bukan agama Hindu, bukan Hindu artinya dharma itu kebenaran. Dharma itu juga adalah jalan. Dharma itu adalah hukum. Dharma itu adalah sarana. Dharma itu adalah penunjang. Dharma itu adalah pengasuh. Dharma itu adalah penuntun. Jadi ketika kita ingin mendapatkan santi kedamaian, harus didasari atas dharma, Bapak Ibu. Harus didasari atas kebenaran. Wong kadang-kadang kita berjalan di dharma aja loh, kita nggak dapat santi kan, aku loh, wis api ame kok malah koyo ngono, nggih lho. Belum tentu juga, tetapi bukan berarti kita meninggalkan dharma. Bukan nek ngono aku tak ngelesai itu kok dharma mboten. Karena dharma itu ada 3 nggih Bapak Ibu. Dari Pak Suhendro Dharma yang pertama disebut swadharma, dharma pribadi, dharma saya, atau yang kita kenal dengan kewajiban, kebenaran menurut saya. Itu swadharma, itu dharma yang paling rendah. Kemudian para dharma, dharmanya orang lain, dharmanya teman kita, kebenaran menurut saudara kita, kebenaran menurut orang lain. Kemudian yang terakhir adalah parama dharma, dharma yang utama. Siapapun meyakini itu benar. Pak Suhendro tadi mengutip matahari itu terbit dari timur. Sinten sing pada nyangkal matahari terbit dari barat? Pasti dari timur. Itu parama dharma. Orang hidup pasti akan mati. Itu parama dharma. Tapi orang berbuat dharma belum tentu santi. Karena apa Bapak Ibu? Kita dalam agama Hindu, proses kelahiran itu membawa bekal yang disebut dengan sancita karma wasana, sisa perbuatan dalam kehidupan masa lalu yang belum sempat kita nikmati. Saat hidup inilah kita nikmati. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang aku lo rasane sembahyang nggak tahu telat. Koncoku sembahyang ping 3, aku ping 4. Bapak saudara tetangga semeton saya muslim sembahyang ping 5, mestinya ping 7. Lah kok ini ae to hidupku. Itu harus kita sadari bahwa ada sisa perbuatan masa lalu yang belum kita terima pahalanya. Saat inilah kita menikmati pahala itu. Setiap perbuatan baik, sekali lagi kepada seseorang, ketika tidak kita dapatkan balasan, berarti kita sedang membalas kebaikan orang yang pernah kita terima sebelumnya. Mungkin besok, mungkin kemarin, mungkin lusa, mungkin dalam kehidupan yang lalu. Artinya apa? Kita jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu perbuatan baik mana yang akan memberikan pahala atau kebahagiaan pada kehidupan kita saat ini. Di dalam kitab Manu Semerti, niki kitab Manu Semerti Bapak, dari tetangga saya dari semeton muslim, atau apa namanya ayat. Kitab Manu Semerti ini adalah kitab hukum Hindu. Itu termasuk golongan kitab Semerti namanya. Kitab yang diingat, merupakan pengejawantahan dari kitab Caturweda Sruti yang didengarkan.
Supaya apa? Supaya kita lebih mudah memahami. Dalam kitab Manusemerti Adiaya 8 sloka 17 itu mengatakan ekam ewa suhri dharma nidana pianu yaniya sarira samam nacam sarwam anyadi yacadi. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan di dunia ini maupun di dunia sana adalah dharma. Sementara yang lain akan hancur, akan musnah, akan kita tinggalkan bersama lenyapnya badan jasmani kita. Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu punya mobil mewah 10, duduk setunggal 10. Lah ketika kita meninggal napa wonten digawa napa mboten? Ojo mobil ini, kuncine mboten Bapak gawa kok. Ditinggal kok. Nggih. Kita punya tanah yang luas, kita punya rumah yang mewah, semuanya kita tinggalkan. Tetapi dharma, perbuatan dharma yang akan memberikan kita kebahagiaan. Nggih Bapak Ibu. Dalam kehidupan manusia tentu banyak sekali godaan dan rintangan, sehingga kita kadang-kadang berbuat adharma, kadang-kadang berbuat dharma, kan begitu kan lagi. Sekali waktu kita kadang-kadang berbuat salah. Karena apa? Manusia tidak sempurna, Yang sempurna hanya Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu Bapak Ibu umat sedharma, ketika kita merasakan telah berbuat adharma, ayo sadari, ayo minta maaf. Seperti dikatakan Pak Hendro tadi, minta maaf, menyadari kesalahan kita. Karena apa? Doso apiasti guno apiasti nirdoso naiwa jayati kardama daiwa padma sanale dosanti kantekai. Niki kita berbeda lagi Pak Saudara. Dari kitab Slokantara niki. Kitab Slokantara sloka 79. Semeton hidup kalau ada yang punya kitabnya nanti silakan dibuka, Dosa apiasti ada kekurangannya, guno apiasti ada kelebihannya, nirdoso naiwa jayate. Nah niki tidak ada manusia yang lahir tanpa kekurangan, Itu ayo kita sadari, ayo kita pahami. Oleh karena itu sekali lagi, untuk mendapatkan santi atau kedamaian, ayo kita jangan pernah meninggalkan dharma. Sebentar lagi tahun 2024 kita akan menjalankan pesta demokrasi. Kalau yang namanya pesta niku serem nopo menyenangkan Bapak Ibu? Senang nopo sedih? Jangan pesta itu kan harus senang, harus bergembira. Bapak Ibu. Jadi ayo, bagaimana agar pesta demokrasi nanti itu menyenangkan atau bergembira? Dalam tema Dharma Santi ada Dharma agama dan ada Dharma negara. Itu sebagai landasan untuk mendapatkan pesta demokrasi yang sukses. Sukses bukan saja dalam arti hasil. Hasilnya ada tapi kita bengkerengan niku mboten sukses. Sukses itu tetap guyub dan rukun. Itu sukses. Dharma agama, apa itu dharma agama? Masing-masing dari kita memiliki keyakinan dalam agama. Dalam Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. 6 Pak Saudara. Semua agama memiliki kedudukan yang sama, memiliki sebuah kewajiban, memiliki kebenaran. Artinya dalam hidup kita, ayo kita mengacu pada kebenaran agama kita masing-masing. Karena semua agama itu mengajarkan kebenaran kok, menuju kebaikan kok. Bapak Ibu. Nah sekarang Dharma negara. Dharma negara kita dibingkai oleh
oleh Pancasila sebagai dasar negara. Dasar itu kan artinya pondasi, dasar. 5 sila dalam Pancasila ini sesungguhnya sudah merangkum dharma agama dan dharma negara itu. Ketika kita sadari, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya membahas tentang Pancasila itu adalah implementasi atau gabungan dari dharma negara dan dharma agama dan dharma negara, Pak Suharso ngapunten tadi juga menyinggung masalah ini. Ini namanya tamyang, mumpung saya ingat. Tamyang itu kayak tameng, ya tameng. Ini adalah segi 8 yang disebut dengan Padma Astadala. Lambang dari 8 penjuru dunia, penjuru alam. Ada timur, ada tenggara. Ini timurnya mana? Oh, ada timur, ada tenggara, ada selatan, ada timur laut, ada barat daya, ada utara, ada timur laut. Masing-masing dari penjuru alam semesta ini di agama Hindu diyakini ada dewanya. Mulai di timur adalah Iswara. Yang tenggara adalah Maheswara. Yang selatan adalah Brahma. Yang barat laut adalah Rudra. Yang barat adalah Mahadewa. Barat daya adalah Sankara. Yang utara adalah Wisnu, yang timur adalah Sambu, yang tengah adalah Siwa. Apa artinya? Dalam kehidupan kita, artinya itu keberagaman itu pasti ada. Niku dewa-dewa itu memiliki sifat beda-beda, Bapak. Beliau adalah manifestasi dari Sang Hyang Widi dalam hakikat fungsinya. Jadi semua itu sesungguhnya Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, tapi disebut dengan berbagai nama sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan tugas dan kewajiban. Sami kali Pak Suharso, beliau dari dinas pariwisata, Pak Suhendro, ngapunten. Kalau di rumah beliau kan dipanggil Bapak nopo Papa. Oh Bapak, saya kirain Bapak. Bapak, Bapak Suharso. Mungkin beliau juga mengajar. Beliau kalau di kampus dipanggilnya Pak dosen, Kebetulan juga beliau menjabat di kampus sebagai dekan, dipanggilnya Pak Dekan. Lunjiralah tiba-tiba karena saking baiknya diangkat jadi ketua RT, panggilnya Pak RT. Ya. Siapa sesungguhnya semua itu? Satu tapi memiliki banyak panggilan sesuai dengan nama jabatan masing-masing. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Saudara Muslim nyebutnya Allah, agama Hindu nyebutnya Brahma, semeton Kristen mungkin Yesus, Buddha mungkin Gautama dan lain sebagainya. Siapa sesungguhnya? Adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama dengan matahari. Di Indonesia disebut matahari. Ada yang menyebut surya. Kalau orang Inggris menyebutnya sun, matahari. Mungkin Jepang beda lagi namanya. Tetap juga matahari satu kan begitu. Itulah Tuhan. Nah, sekarang kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila itu akan mengajarkan kepada kita tentang 5 hal. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sana ada nilai ketuhanan. Siapakah? Saya bicara nilainya, bukan pada sebutan. Nilai Tuhan itu ada 2. Ini persepsi saya berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan buku yang saya baca. 1, beliau itu Maha Pengasih. Kalau beliau nggak Maha Pengasih, orang jahat itu semua sudah meninggal kok. Tapi enggak kok. Yuk, kita ada yang jahat, ada yang baik, ada binatang, ada semua lo masih ada. Dia tidak memilih. Artinya ketika kita meyakini Tuhan, kita sudah tidak membedakan siapa secara fisik.
Nggih. Kedua, Tuhan itu menerima segala bentuk pemujaan. Nggih. Kalau agama Hindu 3 kali sehari dengan cara sembahyang menghadap ke timur. Kalau saudara Muslim 5 kali sehari menghadap ke barat. Kalau saudara Kristen mungkin dengan menyanyi. Apakah ditolak oleh Tuhan? Mboten. Dalam Bhagavad Gita niki kitab binten mana Pak Suharso? Kita Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 11 niki adik-adik mungkin nanti silakan dibaca. Di sana dengan tegas mengatakan yato mamprapadiante tam taiwa bajami aham mamauratma nuwartante mamujah parta sarwasa. Dengan jalan apapun, dengan cara apapun engkau memuja atau mendekatiku akan aku terima. Karena sesungguhnya semua jalan menuju kepadaku loh. Itu nilai ketuhanan yang Maha Esa yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nanti dalam pemilu itu banyak partai. Aku milih si A, aku milih si C, aku milih si D. Itu bebas saja. Bukan berarti berbeda pilihan terus awak dewe nggak nyopok Bapak milih partai A, Ibu milih partai B. Giliran Bapak pengen nggak gelem Ibu partaimu beda kok. Enggak. Semua adalah orang yang mencalonkan diri adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki kualifikasi. Nggih. Jangan khawatir siapapun yang dipilih boleh. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang pilihan. Nggih. Nah, itu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu apa? Ngwongke wong nek bahasa Jawa nggih. Mengorangkan orang artinya menghargai orang, menghormati orang. Kita akan menghormati, menghargai orang untuk saling membantu, untuk saling melindungi, untuk saling menjaga. Kita semua itu diciptakan oleh Tuhan kok. Nggak ada yang diciptakan oleh komputer boten, nggak ada yang diciptakan dari bengkel. Kita sama diciptakan oleh Tuhan. Kita memanusiakan manusia, mengorangkan, menghargai orang lain. Bagaimana cara menghargai orang lain? Salah satunya adalah seperti di sini, terlibat semuanya tadi dari Pak Lestari, dari Pak Suharso juga mengatakan di sini semua terlibat, bukan hanya orang Hindu saja. Dari teman-teman Muslim, teman-teman Kristen, Protestan, Konghucu dan lain semua ikut terlibat. Dari jabatan kepala desa, Pak Lurah, Pak Camat, dari pemerintahan, semua juga ikut. Karena apa? Kita mengorangkan. Ya apa caranya kalau kita ngundang orang terus nggak teko, no yo rasanya kan ya apa kok nggak teko, kan mesti ada sesuatu. Kita hadir itu dalam rangka seperti Pak Suharso datang tadi, kita itu dihormati makanya kita diundang. Kalau kita tidak nyenengke itu mungkin Bapak Ibu ngundang wong itu loh, saya mau bahasa Jawa, mau bahasa Surabaya udah nggak enak. Orang itu kok katakan bahasa nganyelke ini kenapa deh? Ya nganyel lah. Nah, wongku kok nganyelke, nggak usah diundang kan udah biasa. Justru yang diundang ini orang-orang yang baik semua. Orang yang memiliki bisa menghargai orang lain. Tetapi menghargai bukan karena dia punya harta, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia pinter dan lain sebagainya, bukan. Tetapi karena kita adalah sama. Kalau dalam agama Hindu mengatakan Wasudhaiwa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Ya Bapak Ibu. Ayam bandur ayam, netiga nana lagu citasam, udara cari tanam tahu, Wasudhaiwa Kutumbakam. Niki dari kitab Maha Upanishad, kita berbeda lagi.
Jadi orang yang berpikiran licik, orang yang berpikiran sempit hanya kamu saudaraku, yang lain bukan. Tetapi orang yang rendah hati memiliki budi pekerti mengatakan wasudaiwa kutumbakam, kita semua bersaudara. Nggih Bapak Ibu. Kita kalau akan menolong orang mungkin kita bisa pilih-pilih ketika menolong orang. Tapi ketika kita butuh bantuan apa kita milih? Saged milih apa buatan yang butuh bantuan? Di jalan yang gelap, gelap gulita. Wis gak ada lagi orang. Wah, tiba-tiba ini malam, tiba-tiba ada sepeda motor lewat. Dia mau menolong kita, nopo bapak badai tangledrin. Pak, bapak agamain nopo? Oh, kalau bapak beda, nggak usah saya ditolong, masa gitu ya? Nggih Pak, kan boten. Justru kita minta tolong. Nah inilah yang kedua, dengan kita menguang ke uang berarti kita memahami perbedaan. Nggih. Perbedaan itu indah, perbedaan itu menyenangkan, perbedaan itu mengasihkan. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, bayangkan kalau Bapak Ibu laki-laki semua, mosok yo enak ya Pak. Niki 17 tahun ke atas justru ada laki-laki dan perempuan itu enak. Bukan enak dalam konteks fisik, tetapi kita bisa melahirkan generasi muda, generasi penerus kita. Nggih. Ya lek lanang tok ya boten saged lahir kok. Nggih. Oleh karena itu ayo kita pahami perbedaan, ini nilai dari kemanusiaan. Nah, kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Untuk menjadi kuat itu kita harus bersatu. Saya bilang tidak harus sama, bersatu. Baut sama mur niku sama napa mboten? Bentuknya beda ya. Tapi baut dan mur itu menciptakan kekuatan, bikin memegang sepeda motor Bapak kalau bautnya lepas itu lah Pak. Sekoknya bautnya lepas itu wis rusak Pak. Nggih, harus bersatu. Di dalam kitab Rigveda itu mungkin jero mangku yang sering membacakan doa, Om samani wa akuti samana hredayani wa samanam astu wo mano yatuwa susahasati. Biasanya doa untuk rapat. Ya Bapak Ibu, jero mangku nggih. Ya Tuhan, Om samana wa akuti, samakanlah aku dalam tujuan. Tujuan kita di Indonesia ini sama. Untuk apa? Menciptakan Indonesia yang harmonis, aman dan damai. Nggih. Itu tujuan kita sama kok. Samana hredayaniwah, samakan dalam hati. Hati ini adalah kejujuran, nggih. Hati, ketika hati kita ini sama, tidak ada rasa benci, tidak ada dusta di antara kita, kita akan maju bersama, tidak melihat perbedaan secara fisik. Samanam astu womano, samakan dalam pikiran. Untuk mencapai itu ya apa? Ayo pikiran kita sama. Sama gimana? Tetap di jalan dharma. Tetap acuannya dharma, dharma agama dan dharma negara. Nggih. Karena apa? Ketika pikiran kita tidak sama, inilah yang membuat kita akan berbuat yang salah, berbuat yang keliru. Karena apa? Pikiran ini adalah awal dari gerak indria, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang agama Hindu silakan buka kitab Saras Camuscaya sloka 80. Apa dikatakan di sana? Ikang manah ngarania ya iko wit ning indriya. Ma praweti teh ring suba asuba karma kunang ikang manah prihan kahartania sakaran. Apa artinya Bapak Ibu? Ikang manah ngar pikiran adalah, namanya pikiran adalah awal dari gerak indria. Ma praweti teh ring suba asuba karma, dia akan membuat kita berbuat baik apa berbuat buruk. Oleh karena itu, ikang manah prihan kaharta dia sakar. Pikiranlah yang harus pertama kali dikendalikan. Ya Bapak Ibu. Kendalikan pikiran dengan apa? Dengan dharma agama dan dharma negara harus dimengerti.
Kewajiban agama ayo dijalankan, kewajiban negara ayo dijalankan. Iya Bapak Ibu. Kemudian setelah sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat, kenapa Bu? Sila keempat Bu, kerakyatan yang dipimpin oleh terus hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada apa di sana? Ada nilai kerakyatan, ada nilai demokrasi musyawarah. Kerakyatan artinya apa? Sederhana, hidup sederhana. Nah, aku mau rakyat kecil, berarti kan artinya tidak punya apa-apa kita sejatinya. Ayo hidup sederhana. Iya Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh punya mobil 5, mobil 4, bukan berarti tidak boleh. Kesederhanaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa membantu sesama. Wah, mobilnya 5, mobilnya 10 bayar parkir ngeyel. Berarti enggak, itu enggak sederhana, enggak sogeh deh saya bilang. Bayar parkir ngeyel. Sederhana karena apa? Ketika kita ingin memenuhi semua keinginan kita, tidak akan pernah tercapai. Ketika kita sederhana, kita angayu bahagia, kita bersyukur dengan apa yang ada. Tapi bersyukur bukan berarti kita diam berpangku tangan, boten. Kita juga terus berusaha, terus meningkatkan kualitas diri kita, nggih Bapak Ibu. Itu sederhana. Kemudian yang kelima adalah, yang kelima apa Pak? Saya sebenarnya pengen dari anak-anak Pak Seraman itu keadilan yang kelima. Nah, ketika sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita jalankan, kita akan mendapatkan keadilan sosial. Keadilan sosial, bukan keadilan tok nggih Bapak Ibu. Keadilan sosial, keadilan dalam kehidupan sosial. Kalau keadilan pribadi itu kadang-kadang kita mengabaikan kok hak dan orang lain nggih. Bapak Ibu pernah nggak berpikir setopan itu lampu merah itu mengajarkan kepada kita tentang keadilan sosial? Pernah nggak membayangkan? Ketika lampu merah, kita diajarkan untuk memberi hak orang lain untuk berjalan. Kita disuruh diam. Lah niku kok ono wis lampu abang jeleret ae bablas. Ada hak orang lain yang harus kita hormati. Ada hak orang lain yang harus kita biarkan dia menikmati haknya dengan rasa aman. Lampu merah. Dengan demikian akan tercipta keadilan sosial. Keadilan sosial, negara itu hadir dalam rangka mengayomi seluruh rakyat Indonesia memiliki haknya, mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum negara, kan begitu. Itu diwakili oleh saudara-saudara kita yang di anggota dewan. Makanya saya bilang di awal tadi, mereka adalah orang-orang pilihan. Ketika nanti Bapak Ibu milih si A, si B, si C, itu orang pilihan. Nggih. Kalau kita tidak diwakili pemerintah, tambah ruwet. Masing-masing usul kabeh. Kebak nanti gedung DPRD kabeh ngusul, diwakilkan oleh saudara-saudara kita di anggota dewan. Nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, para tokoh-tokoh umat yang saya hormati. Jadi, bagaimana dharma agama, dharma negara tertuang di dalam Pancasila. Sila pertama mengajarkan kita pada ketuhanan, sila kedua mengajarkan pada kita tentang kemanusiaan.
Sila ketiga mengajarkan tentang persatuan, sila keempat tentang musyawarah, sila kelima tentang keadilan sosial. Keadilan sosial artinya bahwa kita dapat hidup dengan penuh sukacita saling berdampingan. Hidup dengan damai meskipun selalu dipenuhi oleh perbedaan. Tadi Bapak Dinas Kebudayaan juga mengatakan, aku tidak bisa milih, aku lahir di Blitar, aku nggak bisa milih dari ibu beragama ini, tidak bisa kok. Ya kelahiran ini ayo kita terima. Di mana kita berada, ayo kita memajukan tempat di mana kita tinggal. Tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan orang lain. Indonesia ini negara yang besar, Indonesia ini negara yang luas, Indonesia ini negara yang beragam. Ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai agama, dharma agama, nilai-nilai dharma negara, ayo kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran dalam beragama tidak bisa di-justice atau diungkapkan, dituduhkan oleh seseorang. Kebenaran agama yang menentukan benar salah adalah Tuhan. Selama kita menjalankan sesuai yang dituntunkan oleh kitab suci kita masing-masing, itulah kebenaran. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang salah dalam beribadah. Oke Bapak Ibu. Srehan swadharma wiguna para dharma swanustita swadharma niatam karma kuruan natyoti purusa. Niki kita Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 35. Jadi lebih baik kita fokus pada tugas dan kewajiban kita, bukan ngurusin kewajiban orang lain. Karena itu lebih penting daripada kita menjalan ngurusin kewajiban orang lain, sementara kewajiban kita tidak pernah memperhatikan. Ya Bapak Ibu. Tadi Ibu saya lihat bolak-balik lihat jam. Sampun jam berapa Bu? Jam 12. Nah, karena sudah jam 12 Mas Adi, waktunya mungkin tadi 30 menit ya, sesuai dengan yang dicatatkan. Bapak Ibu Mas Sedharma, sekali lagi, Dharma Santi adalah akhir dari rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi. Artinya kita semua ada dalam keadaan damai, didasari atas dharma, kebenaran agama dan kebenaran negara. Dengan demikian Bapak Ibu, saya berharap Om Sarwasam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwasam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwasam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesaro Atmo Ani Berstah, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri kita. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oh. Negara. Luar biasa. Saya atur dulu ya, saya nggak berani janji saya. Oke, nanti kalau yang tunggu sampai tanggal berapa ya? Kira-kira Pak Gede bisa ngasih keputusan tanggal berapa? Tanggal 30
Sedharma, tamu undangan hadirin. Saya soalnya ada acara ke Jepang. Demikian Saya belum tadi lihat tiketnya kapan datang. oleh Dr. Ikede Putu Suwardana, STMM. yang Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ikede Putu Suwardana yang telah menyampaikan pesan-pesan Dharma yang tentu ini menjadi catatan kembali kita semuanya untuk meningkatkan semangat dan bakti kita kepada kita sendiri dewasa sekaligus sebagai umat manusia untuk berhubungan baik dengan sesama manusia dan juga alam semesta. Kalau bisa baru yang isa. Dan ini ada informasi penting bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa dalam acara ini kita mengumpulkan dana sosial.